Halo anak nongkrong, welcome back to Nongkrong Channel. Mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. さんが言った家を見つけないと。あの家って何だと思います？子供の足音じゃない。呪音は実際に起きた出来事を参考に作られた。それらの出来事はある一軒の家に端を発していることが分かった。だが実際に起きた出来事は映画よりもはるかに恐ろしいものだったのだ。Halo anak nongkrong, welcome back to Nongkrong Channel dan masih barengan Sandi di sini. Kali ini kita akan ngebahas salah satu serial di Netflix berjudul Ju-on: The Origin. For your information ya anak nongkrong, kalau film ini atau serial ini diangkat dari sebuah film legendaris berjudul Ju-on dari Jepang. Dan film Ju-on ini juga pernah diangkat ke layar lebar ke versi Amerikanya dengan judul The Grudge pada tahun 2004 dan dibintangi oleh Sarah Michelle Gellar. Tapi anak nongkrong, saat diangkat ke versi Amerikanya atau di remake, film ini kurang mendapat sambutan hangat. Tidak seperti saat film pertamanya yang memang berasal dari Jepang. Memang film ini melegenda sekali ya anak nongkrong waktu diputar di Jepang. Sampai rumahnya saja dan wilayah Tokyo-nya saja mendapat sorotan yang begitu besar dari publik. Sehingga orang-orang pada pengen tahu nih, benar nggak sih kalau rumah itu tuh benar-benar memang terkutuk dan bisa menyebabkan orang sampai mati saat menginjakkan kaki di rumah tersebut atau saat tinggal di rumah tersebut. Berbeda nasib dengan versi Jepangnya, waktu di versi Amerikanya, film ini mendapat sambutan yang tidak begitu bagus. Memang dalam segi viewersnya banyak ya anak nongkrong, tapi dalam segi ceritanya, film ini terasa melebar kemana-mana. Dan hal ini juga diperparah dengan sequel-sequel selanjutnya. Bisa dibilang ya anak nongkrong, kalau film ini itu hanya keren saat di film pertamanya, yang memang berasal dari Jepang. Tapi untuk selanjutnya, sequel kedua, sequel ketiga, bahkan sempat dibuat pada tahun 2020, juga bernasib sama. Jadi anak nongkrong, kesalahan demi kesalahan inilah yang mungkin melatar belakangi dibuatnya series Ju-on: The Origin ini. Seakan-akan ingin menambal kesalahan-kesalahan yang dibuat dari film-film pendahulunya. Serial Ju-on: The Origin ini berpusat pada salah satu tokoh yang bernama Bapak Odajima. Pak Odajima ini berprofesi sebagai paranormal ya anak nongkrong dan penulis cerita misteri. Dan dia punya kaitan yang sangat erat dengan rumah kutukan tersebut. Karena Pak Odajima ini dulunya pernah tinggal di rumah itu. Namun yang menjadi pertanyaan, kan setiap orang yang tinggal di rumah tersebut rata-rata akan mengalami nasib tragis, bahkan mati. Tapi Pak Odajima ini dibiarkan hidup. Kita masuk ke kelebihan serial ini ya anak nongkrong. Kalau saya sebagai penggemar Ju-on dan memang sudah mengikuti Ju-on dari film pertamanya, kemudian di remake ke versi Amerikanya sampai yang terakhir 2020, saya merasa sangat suka dengan serial ini. Karena memang benar-benar menceritakan dari awal. Film ini juga mengambil timeline story-nya prequel ya anak nongkrong. Jadi prequel dalam serial ini sebelum cerita pertamanya itu dibuat. Dan para sutradaranya memang benar-benar memperhatikan dan belajar dari kesalahan-kesalahan film sebelumnya. Kalau saya ya sebagai penggemarnya sangat suka dengan serial ini. Untuk jump scare-nya sendiri, dalam serial ini jangan terlalu berharap ya anak nongkrong. Anak nongkrong ditakuti sama hantu Kayako atau anak kecil berbadan pucat. Nyaris bisa dibilang hampir tidak ada serial ini memperlihatkan hantu Kayako atau hantu anak kecilnya. Cuma memang efektif sih anak nongkrong karena untuk penggemar Ju-on sendiri sudah terlalu membosankan lah kalau misalnya melihat hantu-hantuan yang wanita berambut panjang, ciri khasnya film Ju-on. Yang memang itu selalu dipakai dari film pertamanya sampai film terakhirnya. Jadi sangat membosankan dan memang sangat efektif
kalau misalnya jump scare dan horor-horor seperti ini tidak dipakai lagi dalam serial ini. Usaha para pembuat serial Ju-on ini untuk keluar dari bayang-bayang film-film sebelumnya itu memang patut diapresiasi ya anak nongkrong. Hanya saja yang jadi pertanyaan kita adalah tidak semua yang nonton serial ini juga pernah nonton film Ju-on kan anak nongkrong. Jadi mereka seperti tidak diberikan kesempatan untuk tahu bagaimana rasanya ditakuti oleh hantu Kayako dan anak kecil berbadan pucat itu anak nongkrong, yang memang menjadi poin utama dalam film The Grudge atau Ju-on. Tapi anyway, untuk saya penggemar Ju-on ini tidak ada masalah anak nongkrong dengan tidak dihadirkannya Kayako atau anak kecil itu. Tapi anak nongkrong dengan tidak dihadirkannya Kayako dan anak kecil yang sangat terkenal itu tidak masalah juga sih, karena ini bisa menjadi selling point-nya. Untuk orang yang belum pernah menonton film Ju-on atau The Grudge, bisa jadi karena serial ini mereka bakalan lihat lagi kan filmnya seperti apa sih sebenarnya, sudah bagus atau enggak sih, sudah seperti serialnya enggak sih, apa sih hubungannya dengan serialnya. Dan memang jenius anak nongkrong, serial ini membuat penonton baru ingin tahu lebih jauh tentang Ju-on yang sebenarnya. Tadi kita udah ngomongin kelemahannya ya anak nongkrong, tapi Sandi kasih satu bonus lagi. Sandi sangat suka dengan soundtrack yang dihadirkan serial ini di akhir episodenya. Itu mengerikan anak nongkrong. Anak nongkrong harus dengerin lagu soundtracknya ini. Oke, kita masuk ke skor ya anak nongkrong. Karena memang Sandi juga salah satu penggemar fansnya The Grudge atau Ju-on ini. Jadi Sandi tahu dari awal film sampai ke seriesnya ini, Sandi kasih serial Ju-on The Origin ini dengan skor A anak nongkrong. Oke anak nongkrong, Sandi cukupkan dulu review kita untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya anak nongkrong. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghasilkan konten yang lebih menarik lagi. See you anak nongkrong.